Shalom, salam sejahtera buat Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Puji syukur kita boleh bertemu kembali dalam program Renungan Harian edisi Sabtu 24 Juli 2021. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudara tetap dalam lindungan dan kasih pemeliharaan Tuhan, dan kita tetap yakin dalam iman bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Kita akan merenungkan firman-Nya. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Allah kekasih Bapa di dalam surga, puji syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaan-Mu, berkat-Mu yang terus menerus tanpa henti Engkau curahkan, Engkau anugerahkan bagi kami semua. Kami nikmati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam situasi saat ini, berbagai macam kesulitan, pergumulan-pergumulan kami hadapi dalam kekhawatiran menjalani hidup. Karena pandemi COVID-19 yang belum hilang dari tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ya Bapa, kami terus berharap kepadamu Tuhan, menjaga dan melindungi kami selalu. Kami rindu firman-Mu, Tuhan layakkan kami. Perdengarkanlah dengan kasih cinta-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang telah kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kamu tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Amin, firman Tuhan. Berbahagia kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan
firman-Nya dengan tema makanan seorang gembala. Kandena Tomangkambi, A Shepherd's Food. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk bertahan hidup, setiap orang membutuhkan makanan. Jika kita menyaksikan di sekitar kita, ada begitu banyak jenis dan bentuk rupa makanan itu. Pertanyaan, makanan apakah yang baik? Makanan apa yang sehat dan bergizi dan yang bermanfaat untuk kehidupan kita? Nah, murid-murid Yesus dalam kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria menganggap bahwa sudah waktunya bagi sang guru untuk makan setelah sang guru menempuh perjalanan dan setelah bercakap-cakap dengan perempuan Samaria yang toh kemudian menjadi percaya. Mereka kemudian menjadi heran ketika Yesus berkata, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Ayatnya yang ke-32. Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria serta percakapan Yesus dengan murid-muridnya mengungkapkan bahwa Yesus tidak hanya memperhatikan soal makanan dan minuman secara fisik, tetapi lebih daripada itu, bahwa setiap orang butuh air hidup dan makanan yang menghidupkan seorang secara rohani di hadapan Tuhan. Pernyataan Yesus bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ayatnya yang ke-34. Mengisyaratkan kepada para murid bahwa seorang utusan, seorang murid, bahkan seorang gembala yang diutus Allah tidak boleh abai untuk menumbuhkan kehidupan spiritualnya dengan ketaatan menghidupi dan mengerjakan dengan tekun kehendak Allah. Sebagai gembala, pelayan dan pemimpin, ternyata kita tidak hanya harus setia menabur. Kita tidak hanya harus setia untuk menuai, tetapi yang terpenting untuk selalu tahu bahwa kita diutus adalah untuk melakukan kehendak-Nya dan bukan kehendak kita. Kita tidak hanya perlu makanan jasmani, tetapi kita butuh firman Allah. Roh Kudus memberkati. Amin. Firman Tuhan. Dipuji dan dimuliakanlah Dia. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas begitu besarnya kasih sayang-Mu pada kami. Kesetiaan-Mu selalu Tuhan curahkan dan berkat-Mu boleh kami nikmati. Terima kasih buat firman-Mu. Boleh Tuhan perdengarkan kembali buat kami. Ajar kami untuk melihat yang terpenting, yaitu firman-Mu. Makanan yang sesungguhnya, yang menghidupkan, menguatkan, menjalani hidup ini. Menghadapi berbagai macam bentuk kehidupan. Menghadapi berbagai macam pergumulan, kesulitan-kesulitan yang menghadang kami. Kesulitan-kesulitan yang kami alami saat ini. Firman-Mu menguatkan dan memampukan kami menjalaninya. Ya Bapa di surga, kami berdoa buat semua jemaat-Mu yang bersuka cita karena pertambahan usia. Karena berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir, meluputkan kami dari berbagai macam mara bahaya, dan menguatkan kami menghadapi berbagai macam persoalan dan pergumulan. Bersyukur karena
keberhasilan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Lebih-lebih yang boleh kami nikmati secara langsung. Anak kekasih Dirga, boleh Engkau anugerahkan berkat yang begitu sangat besar melalui tangan pengasihan-Mu. Berkati semuanya. Dan biarlah juga yang sedang bergumul karena pergumulan rumah tangga, pergumulan buat anak-anak, berikan kami jalan keluar. Dan yang berduka cita keluarga anggota jemaat-Mu, kuatkan dan hiburkan mereka. Yang sakit, sembuhkanlah. Ada Bapak Leo Sambo, Bapak Henok Tangkesalu dan Hengki Tangkesalu, Bapak Hendrik Malajong dan Ibu Ruth, Cecen dan Gugun, Ibu Aris Lambes keluarga, Ibu Daniel Rombe, Bapak Ardi dan Aris keluarga di Ambon, Ibu Mangase, Bapak Martin Pairunan dan Ibu Eli Panggalo Pairunan, anak kekasih Rifa, Bapak dan Ibu Soni Pandin. Nyonya Esther Zainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya C. Hadengen, Nyonya Peter Tena, Ibu Pendeta Jumiarni Kanuna dalam pemulihan, Nyonya Albertin Pande Hirot, Bapak Ter Andi Loloh, Ibu Evi Rama, Nyonya Matius Ruru, Bapak Penatua Yan Ruruk, Bapak Yakobus Pagiling, Diaken Nyonya Desiana Lusito, Bapak Lusito Hakrisanto dalam pemulihan, Bapak Martin Karangan, Bapak mertua dari Bapak Yakobus Pagiling, Saudara Naftali Minna, Nyonya J.S. Bane, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Sarra, Nyonya Markus Tonapa, Bapak Markus Tonapa, Nyonya Yunus Sarira, Yosua Lele Padang, Bapak Wawan Setia Hartono keluarga, anak mantu dari Bapak W.K. Randa Bunga, Bapak Markus Pasak, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Bapak Yusuf Prante, Bapak Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong, Oma Keti, Bapak Yesa Lulinggi, Nyonya Palimbunga, Saudari Liliana, Nyonya Joni Doa, Nyonya Martina Rombe, Nyonya Esther, Bapak Marku, Bapak Penatua Matius Lantang, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Damaris Sirri, Nyonya Martin Balle, Penatua Nyonya Selvi Besilambi, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Sofia Nasrim, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Adolfina Tilak, Bapak M. Pasalongan, Nyonya Anna, Bapak Ardi dan Nari sekeluarga, Bapak Nyonya Anna Manggia, dan mungkin masih banyak lagi yang tidak kami sebutkan namanya. Berikan yang terbaik, sembuhkan mereka Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan, tolong kami. Berkati kami seterusnya bersama dengan jemaat-Mu dalam masa-masa pandemi ini. Berkati pemerintah kami, mampukan mereka memikirkan, dan biarlah memikirkan kehidupan banyak orang. Dan mampukan kami segenap masyarakat untuk secara signifikan mengambil bagian dalam kehidupan bersama, lebih dalam situasi sulit karena COVID-19. Berkati pelayan-pelayan-Mu, segenap anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka, keluarga kami, dimanapun Tuhan lindungi mereka. Dipuji, dimuliakan Dikau selalu ya Bapa di surga. Sambut, sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman-Nya, diberkati kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom, salam sejahtera, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati, terus memberkati, terus